Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Matius yang duduk di rumah cukai, hatinya demikian tersentak, hatinya demikian kena, seakan ada sesuatu yang menghujam, yang menancap dan mengguncang hatinya. Kata-kata Yesus, "Ikutlah aku." Dan dari kata inilah Matius pun berdiri dan mengikut Yesus. Peristiwa ini sepertinya peristiwa yang sangat-sangat biasa. Hanya dua kata, "Ikutlah aku." Tetapi ternyata dua kata ini sangat besar pengaruh dan dampaknya pada diri Matius. Oleh dua kata itu, "Ikutlah aku," Matius pun berubah diri. Matius pun bertransformasi diri. Dia menjadi pribadi yang baru, menjadi Matius yang baru, yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Dia yang dalam waktu lama duduk dan menunggu bagaimana orang menyerahkan cukai atau pajak. Kini dia menjadi pribadi yang tergerak. Dia berdiri siap untuk melakukan sesuatu bersama Yesus. Dari semula sebagai pemungut pajak, dia menjadi orang baru, yaitu menjadi pengikut Yesus. Kalau zaman sekarang disebut sebagai orang Kristen, orang Kristiani. Dari anak dunia, oleh sapaan Yesus, Matius menjadi anak Tuhan. Dari semula yang dia menghabiskan waktu mungkin banyak diam, menunggu orang membayar pajak, dia menjadi Matius yang baru, menjadi seorang pewarta ajaran Tuhan. Yang ditampakkan oleh Matius di sini adalah Matius yang bertransformasi diri. Matius yang berubah dari pribadi yang lama menjadi pribadi yang baru. Dari kesempatan renungan saat ini, saya pun mengajak kita sekalian. Yang saya ajakkan adalah mari kita pun menjadi pribadi yang siap untuk menjadi pribadi yang baru. Mari kita menjadi pribadi yang transformatif. Sehingga dari yang selama ini sebutkanlah datar-datar saja, begitu aja. Namun mengikut semangat Matius ini, mari kita menuju pribadi baru yang jauh lebih baik. Saya akan sajikan ada 9 ide yang hebat. 9 ide yang hebat yang kiranya bisa membimbing kita bertransformasi diri. Yang rupanya dengan ikut ide-ide ini kita bisa menjadi pribadi baru yang jauh lebih baik. 9 ide yang saya maksud adalah: 1, untuk menjadi pribadi yang baru, singkirkanlah pikiran-pikiran negatif. Mari jauhkan pikiran negatif itu dari diri kita. Yang ada adalah baik, baik, dan baik.
Seperti ketika awal penciptaan, segalanya adalah baik adanya. Jadi, kalau mau menjadi pribadi baru yang baik adalah singkirkan pikiran yang negatif itu. Lalu yang kedua, pujilah dirimu sendiri. Aneh mo, masa orang disuruh muji diri sendiri? Ya, pujilah dirimu. Karena kadang-kadang kita ini tanpa sadar, kita ini demikian kejam, yang pelit untuk bangga dan memuji diri sendiri. Maka silakan, kalau mau menjadi orang yang lebih baik, pujilah dirimu, jangan mengutuk dirimu. Dulu saya kenal seorang suster FMM. Beliau sekarang bukan suster, tapi aktif dalam kelompok retret dan sering mengundang saya. Dan ketika saya ada di hadapan rombongan retret, mantan suster ini bilang pada yang hadir, nih ada seorang romo yang selalu bangga dengan imamatnya. Ya, saya selalu bangga dengan imamat saya. Kalau saya tidak bangga dengan imamat saya, ada apa lagi dalam hidup ini? Juga silahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, pujilah dirimu sendiri, berbanggalah. Dan saya yakin kalau kita bangga dengan diri kita sendiri, kita akan melihara diri kita baik-baik. Lalu yang ketiga, untuk bisa menjadi pribadi yang baru, bertransformasi, hadapilah ketakutan-ketakutan yang Anda temukan. Hadapilah. Kita ada ketakutan ini, ketakutan ini, ketakutan ini. Contoh, sekarang yang paling peka, yang paling sensi adalah orang demikian takut untuk terpapar COVID-19. Jangan takut, hadapi itu. Kita jangan melarut apalagi tenggelam. Hadapilah ketakutan yang menghadang kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, lakukanlah apa saja yang membuatmu bahagia. Buatlah dirimu bahagia. Jadi yang keempat ini saya katakan, lakukanlah apa saja yang membuat dirimu bahagia. Dan supaya kita bahagia, biasanya orang punya hobi. Ini saya tanya nih pada teman-teman saya di hadapan saya, punya hobi enggak nih? Milikilah hobi, entah di bidang seni, entah di bidang olahraga, apapun. Silakan miliki hobi dan buatlah hidupmu bahagia. Jangan sebutkanlah begitu serius. Saking seriusnya masih muda, tapi tampak menjadi pribadi yang bermutu, bermuka tua. Nah, ini orang yang tidak sadar untuk membahagiakan diri. Yang kelima, bersikaplah jujur. Jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, dan jujurlah pada Tuhan. Kejujuran akan buat hidup kita demikian ringan. Jangan justru kita ini kadang-kadang terjebak pada kemunafikan. Munafik artinya orang yang tidak jujur. Jujurlah. Lalu yang keenam, buanglah jauh-jauh kemarahan dan belajarlah untuk memaafkan. Ini, buanglah jauh-jauh kemarahan dan belajarlah memaafkan. Saya tidak menyangka, tapi nyatanya itu yang saya temukan. Suatu saat atau sekian lama ini, saya menemukan orang itu yang marah-marah melulu. Dan sepertinya memaafkan itu adalah suatu yang mustahil. Nah, kalau ini yang
hinggap pada kita, kita sangat rugi. Maka untuk bisa bertransformasi untuk menjadi pribadi yang baru, buanglah jauh-jauh kemarahan dan belajarlah untuk memaafkan. Kalau Romo Nanang, Romo Peter memberikan saran pada saya, gak usah serius-serius. Jadilah pribadi yang cool, yang adem, yang pendamai. Saya setuju itu. Buang jauh-jauh kemarahan dan belajar maafkan, tampil sebagai pribadi yang adem. Lalu yang ketujuh, untuk menjadi pribadi yang baru, yang transformatif adalah ingatlah untuk bersyukur. Jadilah pribadi yang gratuit. Ini berasal dari grace, bersyukur. Menjadi pribadi yang senantiasa bahwa semuanya adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi. Maka sangat senang saya ketika ada tabisan uskup di tempat ini, tabisan Monsinyur Harsono, tampillah seorang solis yang nyanyinya bagus. Orang itu adalah almarhum Romo Sujarwo. Dia waktu solis menyanyikan ini, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Hidup yang gratuit, hidup yang berterima kasih, hidup yang bersyukur pada Tuhan. Lalu yang kedelapan adalah membantu orang lain. Membantu orang lain adalah bagian bagaimana kita untuk menjadi pribadi yang bertransformasi, pribadi yang baru. Ini kata lain dari Yesus yang mengatakan, engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia, engkau adalah ragi dunia. Terang, ragi, garam dunia. Membantu orang lain. Dan yang terakhir, ide yang ke-9 untuk transformasi diri adalah sempatkanlah untuk berolahraga dan terapkan pola hidup yang sehat. Kita tidak hanya terus-menerus menggumuli yang rohani, tapi pikirkan juga, bangun juga fisikmu, sehingga terjadilah yang namanya pembaruan diri, transformasi diri yang lengkap, baik lahir maupun batin. Mengakhiri permenungan ini, saya akan menyanyi sepenggal refren yang sangat akrab dengan kita. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh hidup kami. Jadi dekatlah Roh Kudus, kita akan dibarui menjadi pribadi yang transformatif. Tuhan memberkati.